Terus sekarang kita berada pada Ya. dua zaman. Dulu zamannya Ya. bapak mereka dan zamannya mungkin kami dapat juga Ya. namanya zaman ILO. Ya. Artinya wajib. Tapi sekarang kita berada dalam suatu zaman itu zaman IT. Ya. Ya, berarti ada dua kategori itu ILO dan IT. Jadi, strategi meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui literasi. Dan juga ada Ketua Komisi 4 DPR Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pak Dr. Martin Tualaka SHMSI. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, salam Bung sehat Alfi. Bapak. Oh ya, luar Salam biasa sehat. semangat ya. Ya, semangat sekali Bapak di malam hari ini ya. Ya, karena berjumpa dengan teman-teman semua di Wah, sini. luar biasa Bapak Ya. ya. Baik, untuk kita di malam hari ini Bapak, mohon maaf kami mengundang Bapak. Ya, kita dari Forum FTBM, kita bekerjasama dengan Radio Mercy FM di malam hari ini. Tentu kita akan berbagi sebuah berkat kepada semua lapisan masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan, terkhususnya dalam dunia pendidikan Bapak. Ya. Dan untuk kepada Bapak dipersilakan untuk memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah saya kontrakt kepada Bapak. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih Bung Ulpi untuk waktunya. Ketua FTBM TTS yang kami hormati, Kepala Dinas PK Kabupaten Timur Tengah Selatan yang kami hormati, demikian juga Bapak Ketua PGRI Kabupaten Timur Tengah Selatan dan juga Bapak Pengawas Bapak Yunus Saikoko yang kami hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui literasi. Baik, tentu kita bicara tentang literasi. Pengalaman kita selama ini tidak pernah kita melakukan rasionalisasi di tingkat badan anggaran, bahkan juga di tingkat komisi, karena didasari dengan dari pemahaman dan fakta lapangan bahwa pendidikan merupakan sektor penggerak semua bidang. Orang dengan pendidikan yang cukup, yang memadai, dia akan memiliki kemampuan untuk berkreasi. Tanpa pendidikan tentu termasuk kita yang hadir di sini tidak bisa berbuat banyak. Karena hanya pendidikan saja yang bisa membuat cakrawala berpikir seseorang untuk mengetahui mana yang lebih baik dan mana yang kurang untuk dalam mengimplementasikan berbagai konsep-konsep yang ada dalam dirinya. Karena itu kami menyadari hal itu sangat penting, maka dalam alokasi sejumlah program mengalokasikan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kami tidak pernah memotong anggaran atau melakukan rasionalisasi terhadap program dan kegiatan. Yang kedua, kami juga cukup merasakan pergumulan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berjenjang, baik dari dinas itu sendiri. Bicara tentang pendidikan, banyak hal yang menjadi faktor penentu untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan, dan ini membutuhkan kerja bersama-sama. Tidak bisa kita mengandalkan salah satu sektor kemudian yang lain diabaikan. Benar. Itu baru kita bicara tentang komponen-komponen yang turut serta dalam menunjang sektor pendidikan. Belum lagi kita bicara dari aspek ketersediaan literasi, buku, perpustakaan, dan juga infrastruktur pendidikan, dalam hal ini pembangunan gedung. Gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain, itu menjadi bagian dari menunjang pendidikan itu sendiri. Terlepas dari itu juga kita bicara tentang kesejahteraan penyelenggara pendidikan. Benar sekali. Baik itu pengawas, kemudian kepala sekolah, guru, dan juga termasuk operator sekolah.
operator sekolah juga menjadi faktor penentu. Benar sekali. Bagaimana bicara tentang pengawas misalnya, pengawas ini bicara tentang kesejahteraan saja, kami di DPRD selama ini kami sangat memahami keberadaan para pengawas. Yang pertama, tingkat kesejahteraan yang tidak memadai. Bagaimana seorang pengawas satu pengawas bisa menjangkau belasan bahkan puluhan sekolah. Padahal idealnya satu pengawas tidak boleh lebih dari 10 sekolah. Mestinya di bawah 10 sekolah lebih bagus. Dari jumlah saja itu sudah berkurang, tidak memenuhi standar yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kesejahteraan pengawas sendiri, bagaimana seorang pengawas melaksanakan tugas pengawasannya, monitoring terhadap sejumlah sekolah, kemudian tidak difasilitasi dengan kendaraan, kemudian misalnya BBM dan SPPD atau surat tugas misalnya. Itu juga ya menjadi faktor. Artinya logika tanpa logistik begitu. Ya, kira-kira demikian. Ya, jumlah pengawas tidak sebanding dengan beban kerja atau jumlah sekolah yang harus mereka melakukan evaluasi dan monitoring dan seterusnya. Demikian juga kepala sekolah, banyak sekolah-sekolah yang sampai hari ini belum terisi kepala sekolahnya. Dan terlepas dari itu juga guru PNS, ketika kami melakukan konsultasi di Kementerian Pendidikan Nasional, di sana disajikan bahwa jumlah PNS kita di TTS sebenarnya sudah melampaui jumlah yang ditentukan. Padahal yang di standar yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional itu adalah guru PNS harus mengajar atau mengabdi pada sekolah negeri. Fakta kita di Kabupaten Timur Tengah Selatan bahwa banyak guru PNS yang mengabdi di sekolah swasta. Sehingga kemudian pangkalan data di Kementerian Nasional, Kementerian Kebudayaan Pendidikan Nasional itu tidak terdata di swasta, sekolah-sekolah swasta, sehingga kemudian itu terdata di sekolah negeri, sehingga kemudian kita dianggap jumlah guru negeri itu melampaui target. Kita sampai sekarang kita masih mempertahankan guru-guru negeri yang ada di sekolah swasta untuk tetap mengabdi sampai habis masa jabatan atau sampai masa tugas dinasnya. Literasi ini menjadi kebutuhan kita semua. Kita wajib membaca. Saya pikir seorang guru sebelum tampil di depan kelas minimal dia harus belajar, harus membaca. Sebab tidak bisa kita mengandalkan kemampuan di ini, tapi membaca juga itu bagian dari kita memahami, mengasah otak kita, tapi juga kita memahami dinamika ilmu-ilmu baru yang sedang berkembang. Sebab kalau kita terlambat mengikuti dinamika bacaan-bacaan terbaru, tentu kita akan terlambat. Dan bagaimana kalau seorang guru memberikan informasi yang salah kepada siswa atau murid, tentu kita menciptakan satu generasi yang kemudian bisa saja tidak terarah. Barangkali dari saya demikian, Bung Olpi dan semua yang hadir, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan yang sudah dalam kesibukan juga meluangkan waktu hadir dan berbagi. Kalau di mana pendidikan itu kita bagus, maka semua stakeholder atau apapun yang kita lakukan itu akan berjalan dengan baik. Ada sekarang kita berada pada dua zaman. Dulu zamannya bapak mereka dan zaman yang mungkin kami dapat juga namanya zaman ILO. Artinya wajib. Tapi sekarang kita berada dalam suatu zaman itu zaman IT. Ya, berarti ada dua kategori itu ILO dan IT. Jadi maksudnya walaupun kita tidak boleh melupakan yang nama ILO juga, tetapi juga harus selalu mengupdate yang namanya IT itu. Karena semua sekarang dalam bentuk IT. Nah, kalau kita selalu berada pada suasana yang buku tadi sampaikan oleh Bapak bahwa